tanya sekarang, kenapa kamu punya hak untuk usul? Terjadi di sana kerja baktinya kok malah numbang pisangnya masyarakat. Anak rembuk dirembuk, anak toto ditotop. Kalau bisa ya diberi ganti rugi toh. Karena di DPA-nya nggak ada, ya jelas nggak akan bisa mengganti. Apa yang dilakukan oleh Rombot, paling nggak situasi itu diselesaikan di lokal Rombot sendiri. Pak asisten tuh ngasih kesempatan. Kita kan Beginilah persiapan kepolisian Resort Nganjuk melakukan apel untuk persiapan pengamanan hearing antara Aliansi Masyarakat Peduli Desa Ngepung, Desa Ngerombot, dan Desa Babatan dengan melibatkan sejumlah OPD pemerintah Kabupaten Nganjuk. Apel lintas satuan dan fungsi itu dilakukan sebagai suatu langkah antisipasi. Hal itu dilakukan karena jika warga Desa Ngerombot Patian Rowo yang menanami pohon pisang di bantaran sungai desa setempat diadvokasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Ngepung, pemerintah Desa Ngerombot yang melakukan kerja bakti hingga menebang pohon pisang di tanah milik Pangeran Pemda itu disupport oleh ratusan kepala desa lintas organisasi. pertanyaannya sekarang, kenapa kamu punya hak untuk usul? Tanya korupsi. Ini tuh jawab. Gak boleh seperti itu. Sama gitu loh Pak. Pak asisten tuh ngasih kesempatan. Kita kan bisa usul. Selain langkah antisipasi dari Kepolisian Resort Nganjuk, DPRD Kabupaten Nganjuk pun juga melakukan serangkaian langkah antisipasi dengan melakukan beragam komunikasi politik sebelum hearing dimulai. Terlihat sejumlah tokoh kepala desa yang hadir terlebih dahulu diajak komunikasi oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Nganjuk dan para politisi DPRD Nganjuk pun itu bak sihir positif yang berdeda seluruh pihak terkait yang terlibat di dalam hearing, sehingga tidak sampai menyampaikan opsi-opsi atau bahkan kalimat sarkas yang memicu perdebatan. Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk pun menggelar hearing atau rapat dengar pendapat untuk memecahkan masalah penebangan pohon pisang di bantaran sungai Berantas Desa Ngerombot Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hearing yang diikuti oleh Aliansi Masyarakat Desa Ngepung, Desa Ngerombot, dan Desa Babatan dengan melibatkan sejumlah OPD pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut semula diperkirakan bakal terjadi perdebatan yang alot. Pasalnya persoalan yang muncul dikarenakan kegiatan kerja bakti berdasarkan instruksi dari PLT Bupati Nganjuk itu berbuntut panjang. Suyadi dari Forum Masyarakat Peduli Ngepung menyampaikan, tuntutan warga dalam hearing tersebut adalah meminta ganti rugi dan tetap diperbolehkan menggarap lahan atau menanami lahan bantaran sungai Berantas itu karena sudah turun-temurun. Jelas ya, mulai awal ya, yang saya tadi ceritakan per tanggal 20 itu memang ada instruksi dari Bupati, ada kerja bakti di seluruh Kabupaten Nganjuk ya. Ternyata terjadi di sana kerja baktinya kok malah numbang pisangnya masyarakat yang ada di bantaran. Nah, oleh karena itu pada saat itu sudah saya koordinasikan dengan camat, pemerintah kecamatan, dan clear di sana termasuk di data ya berapa jumlah pisang dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba itu berubah tiba-tiba kok malah yang ditumbang bukan lagi pisang, pohon-pohon lainnya itu ditumbang. Oleh karena itu saya bahas di DPR dan saya tadi makanya ketika menangkap apa yang menjadi penyampaian pemerintah daerah sama apa yang kita inginkan, yaitu masyarakat itu kalau bisa ya diberi ganti rugi toh, karena selama ini nanam itu ya kita tahu ya berbulan-bulan untuk menunggu hasilnya. Terus yang kedua, bahwa ini sudah dilakukan turun-temurun, harapannya agar tanah itu tetap lagi bisa ditanami lagi oleh masyarakat itu, karena kita yakin kalau tanah itu belum dikelola pemerintah, kalau tidak ada yang menanami atau menguasai sementara ya atau menggunakan itu, nanti akan jadi perebutan malah mungkin. Puas tidak dengan hasil hearing ini tadi? Ya saya rasa sebenarnya kita kalau mau bicara puas tidak puas ya, tapi jujur aja saya dapat. Tapi seolah-olah tadi kan mau digiring kita apa ya tentang apa ketentuan hukum, maka jelas loh ini ya kearifan lokal terganti rugi gitu dan lain sebagainya. Karena adanya di sini kalau memang kita bicara hukum ya kita gugat di pengadilan kan gitu sebenarnya. Masyarakat minta ganti rugi berapa sih dari bantaran? Ya makanya itu kan ada ketentuan ya di Dinas Tanaman Pangan itu. Kalau pokok pisang berapa, kalau pokok kayu itu berapa ada. Jadi harapan saya memang dasarnya ketentuan. Kok nggak jadi polemik lagi. Kalau nanti misalnya
atas dasar sesukanya dan lain sebagainya lain pihak itu pasti masing-masing. Maka ada ketentuannya dan harapan saya pemerintah daerah lah dalam hal ini. Sementara itu, kepala desa yang mengikuti jalannya hearing diantaranya adalah M. Sarip, Kepala Desa Sambiroto Baron, Dedi Nawan, Kepala Desa Gejakan Loceret, Sajianto, Kades Tanjung Tani Prambon, Suparlan, Kades Talang Rejoso, dan Kepala Desa Pisang Sunari serta sejumlah kepala desa lain ikut memberikan support terhadap pemerintah Desa Ngerombot. Muhammad Sarip yang didampingi Dedi Nawan, Sajianto, dan Suparlan mengatakan kedatangan ratusan kepala desa lintas organisasi ini untuk memberikan support terhadap pemerintah Desa Ngerombot. Dukungan atau support itu dimaksudkan untuk mengawal permasalahan penebangan pohon pisang dalam rangka kerja bakti itu tidak sampai meluas. Lintas organisasi kepala desa maupun perangkat desa menilai permasalahan penebangan pohon itu seharusnya cukup diselesaikan di tingkat desa dan tidak dijadikan komoditi masalah yang lebih besar. Hal senada juga disampaikan oleh Dedi Nawan selaku Kepala Desa Gejakan Loceret. Menurutnya masalah penebangan pohon pisang itu sebenarnya cukup diselesaikan di tingkat desa dan hearing di gedung DPRD ini diharapkan menjadi akhir dari permasalahan yang ada. Pada prinsipnya kita sebagai perwakilan kepala desa seluruh Kabupaten Nganjuk dalam rangka dan untuk memberikan support positif dari kawan kita yang saat ini sedang berperkara dalam wilayahnya. Dalam hal ini adalah diselesaikan secara hearing. Ini adalah bagian dari support kita. Pertama itu, kedua dalam rangka dan untuk melihat situasional yang ada, potensi dari masing-masing kepala desa juga akan terjadi seperti ini kalau kegiatan ini tidak kita kawal. Jadi jangan sampai hal ini mengembang, hal yang bersifat sepele ataupun hal yang misalkan ini bisa diselesaikan dengan kearifan lokal sesuai dengan prinsip dan filosofi dari desa, anak rembuk dirembuk, anak toto ditoto. Mestinya ini bisa tidak dijadikan komoditi untuk masalah yang lebih besar. Karena saya tahu komunitas yang ada ini selalu membuat berita-berita yang opini-opini desa itu selalu tidak kondusif, desa ini selalu tidak bijak dalam menyelesaikan masalah. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita akan membackup dan meluruskan apa yang diopinikan. Desa itu adalah memiliki sebuah kewenangan dalam untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat marganya. Berdasarkan inventarisasi kita, daftar hadirnya kurang lebih sekitar 150-an ya. Jadi semuanya itu secara spontanitas, kepedulian, empati atas permasalahan yang ada di warga desa atau kepala desa khususnya di Desa Ngerombot, Kecamatan Bandar. Dari kaca pandang AKD sendiri, sebenarnya permasalahan Ngerombot penebangan pohon pisang itu seperti apa sih? Apa yang telah terjadi di Ngerombot sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman AKD hasil kembali dari berbagai kepada memberikan support kepada Desa Ngerombot. Apa yang dilakukan oleh Ngerombot paling nggak situasi itu diselesaikan di lokal Ngerombot sendiri karena itu berkaitan dengan hak dan kewajiban kewenangan desa. Sehingga kita berharap apa yang dilakukan oleh saudara kita sudah seperti itu yang selalu mengatasnamakan saudara kita itu sudah kita berharap bahwa ini menjadi sebuah akhir lah dari proses-proses ini. Karena mau tidak mau bahwa apa yang terjadi seperti ini memberikan dukungan moral juga seperti yang dikatakan oleh saudara saya Mas tadi kepada saudara kita yang lainnya. Karena marwah desa perlu kita jaga dan perlu kita kawal untuk semuanya. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk Mas Hudi yang memimpin jalannya hearing menyampaikan lahan bantaran sungai yang ditanami pisang oleh warga dan menjadi objek permasalahan dipastikan adalah tanah milik pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pengairan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Terkait rencana normalisasi sungai sebagai langkah tindak lanjut penebangan pohon pisang ketika kerja bakti hingga saat ini menurut Mas Hudi belum ada. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan dilakukan sebagai suatu bentuk tindak lanjut. Sementara itu terkait dengan ganti rugi, Mas Hudi mengatakan hingga saat ini dari pemerintah daerah tidak mengalokasikan ganti rugi dimaksud. Namun dirinya mempersilahkan jika PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi akan memberikan tali asih secara pribadi kepada warga yang merasa dirugikan atau keberatan atas penebangan pohon pisang itu. Namun untuk alokasi anggaran ganti rugi hingga saat ini tidak tertuang di APBD Kabupaten Nganjuk. Setelah kami pelajari, kami telusuri, kami rapat kerjakan sebentar dengan teman-teman OPD terkait, itu memang betul-betul tanah pengairan milik Pemda. Apakah akan ada rencana dari Dinas Pengairan itu
normalisasi sungai atau gimana? Untuk sementara belum ada rembuk atau belum ada, mungkin di RKPD-nya juga belum ada. Mungkin itu langkah terbaik nanti yang harus dilakukan adalah kalau memang itu sudah tidak diperbolehkan menami, harus diadakan normalisasi. Itu biar jelas masyarakat. Jadi dari hasil hearing tadi siap mengganti atau Pemda seperti apa? Untuk pihak Pemda secara hukum karena di DPA-nya nggak ada, di APBD-nya nggak ada, ya jelas nggak akan bisa mengganti, nggak akan bisa. Anggaran dari mana? Nomenklaturnya nggak ada. Tentang ganti rugi kerja bakti nggak ada. Kalau masalah hati, monggo kalau Pak Bupati, PLT Bupati Pak Mahen ingin bersilaturahmi, memberikan tali asih kepada warganya, monggo secara pribadi. Tapi kalau yang disampaikan di sini adalah ganti rugi secara hukum yang melalui APBD, jelas nggak ada nomenklaturnya. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.